Hai. Iya nih habis balik kerja aku. Kenapa? Kamu kangen? Hmm? Kamu kangen sama aku? Aku juga kangen sih. Kamu udah makan? Kalau aku sih udah makan di luar tadi. Hmm? Mau pelukan? Boleh. Sini. Kamu kangen ya sama aku? Iya sayang, lidah aku masih agak susah ngomong, makanya kayak gini suaraku. Maaf ya. Kalau mungkin suaraku nggak bisa sesempurna dulu. Tapi kamu tetap bisa ngerasain pelukan aku. Masih sakit. Makanya aku susah banget buat ngomong ke kamu. Kamu maklumin aja ya. Namanya habis makan terus kegigit tuh gimana sih? Kayak tapi yang terpenting aku bisa nemenin kamu. Kangennya pelukan sama aku. Aku juga kangen sih pelukan sama kamu. Kerjaan kamu udah selesai? Udah. Kalau aku sih gak ada kerjaan. Kalau udah pulang ke rumah itu ya udah gitu. Gak ada kerjaan lain lagi. Iya masih sakit sih sedikit. Tapi gimana ya? Kan lidah aku nih bengkak gitu. Jadi ngomong L itu agak susah gitu. Ya kadang lancar tapi kadang keganjel gitu. Ya gimana? Gitulah. Kamu kangen aku ya? Kamu kangen ya sama aku? Padahal ditinggal seharian doang loh. Pagi tadi kan kita ketemu. Tapi nggak sampai sehari aja udah kangen. Ya kan? Kamu tuh, aku mah biasa aja. Kan kamu yang minta peluk tadi. Biasanya yang minta duluan itu yang paling kangen. Ya kan? Pasti kamu kangen banget sama aku. Ayo, ngaku aja sayang. Kamu pasti kangen sama aku. Dari muka kamu aja udah kelihatan tuh. Kamu kayak nikmatin banget pelukannya.
Hmm, hmm, hmm. Gak perlu sih, gak perlu ke dokter segala. Cuma lidah doang yang bengkak. Lagian kan ke dokter itu perlu biaya. Mending uangnya buat jajanin kamu. Iya kan? Iya kan? Iya, kamu bener sih demi kesehatan, tapi gimana ya? Kayak sayang aja gitu uangku. Dipakai cuma buat nyembuhin lidah ya. Yang lambat laun bakal sembuh sendiri. Ya, agak sabar aja sih. Walau kadang emang agak sakit gitu. Tapi mau gimana lagi? Kamu gak usah khawatirin aku. Aku mah ya kayak gini. Gak perlu dikhawatirin. Yang justru aku khawatirin itu kamu. Kadang aku khawatir aja gitu. Kalau semisal ada cowok yang lebih baik dari aku. Dan aku gak mau suatu saat terjadi yang namanya itu. Ya, kayak gitu. Soalnya mungkin ekonomi kita nggak sebaik orang lain. Kamu tahu lah ya. Tapi aku udah berusaha kok semaksimal mungkin buat nyenengin kamu. Buat biar kita terus bahagia. Walaupun kadang ya namanya rezeki kan gak ada yang tahu gitu. Kamu cukup doain aku aja ketika aku berangkat kerja gitu. Ya, aku khawatir juga kalau aku gak bisa jadi yang terbaik buat kamu. Kadang aku gak bisa nyenengin kamu, beliin apa yang kamu mau. Ya walaupun aku tahu kamu gak sematra itu, tapi ya gimana ya, kasihan aja gitu kamu ngeliat cewek lain yang dibeliin suaminya berbagai macam. Cewek itu kayak diratukan banget, tapi aku gak bisa gitu loh. Kayak tapi kamu mau aja sama aku. Ya siapa tahu kan namanya hati itu bisa berubah kan. Ya aku gak mau aja gitu hati kamu tiba-tiba terpikat sama cowok lain yang lebih sempurna daripada aku. Aku cuma mau bilang sama kamu itu udah kayak prioritasku sekarang. Karena sebelum aku nikah, aku udah prioritasin orang tua aku terlebih dahulu. Sekarang udah nikah, aku harus prioritasin kamu. Ya, aku harus bahagiain kamu. Aku harus nyenengin kamu. Aku harus jadi yang terbaik buat kamu. Tapi terkadang realita itu nggak sesuai sama harapan kita, nggak sesuai sama ekspektasi kita. Kau kira aku bisa lebih sukses ke depannya, taunya malah ya kayak gini. Tapi aku udah bersyukur sama hidupku karena udah ada kamu di hatiku.
Bukan hanya kamu di hatiku, tapi juga di pelukanku. Ayo, aku masih susah ngomong. Ya maaf ya kalau agak gimana ya, agak kurang gitu. Masih sakit soalnya. Kamu kan suka gitu dengerin yapinganku. Ya itu juga sih alasan kamu mau sama aku. Ingat nggak dulu kamu tiba-tiba suka sama aku karena suka dengerin suaraku, dan akhirnya kita menikah sampai sekarang. Ayang kenapa sih suka banget dengerin suaraku? Aku mau nanya aja. Aku dengar juga suaraku nggak terlalu bagus gitu. Kok bisa-bisanya kamu seneng banget sama suaraku? Terus kamu mau aja gitu walaupun hidup kita sederhana. Kalau dibandingin sama cowok lain, aku mah gak ada apa-apanya. Tapi kamu mau aja sama aku. Aku nggak kayak orang gitu, kayak Starboy gitu apa. Tapi kamu mau aja sama aku. Apa tujuan kamu buat dapetin aku cuma mau dengerin suaraku tiap hari gitu? Tapi ya, apapun alasannya, aku udah bersyukur sih. Kamu udah mau setia sama aku sampai di titik ini, sampai kita menjalin hubungan yang halal, yang serius. Bukan hanya main-main seperti pacaran, tapi ini hubungan yang menyangkut dengan dua belah pihak keluarga. Yang kalau saja kita main-main, maka endingnya bakal bad ending. Kita bakal malu sama keluarga kita masing-masing. Apapun alasannya ya, apalagi tentang perselingkuhan, ya bakal lebih malu lagi. Kayak yang terjadi sekarang nih. Kayak aku heran aja gitu. Kenapa banyak orang yang suka banget selingkuh, suka banget gonta-ganti pasangan. Padahal menurut aku ya, pasangan itu nggak harus yang terlihat sempurna di mata orang lain. Maksudnya menurut kita aja udah baik, ya ngapain kita harus ngejar validasi orang lain? Maksudnya kalau menurut kita pasangan kita udah cantik atau ganteng, ya menurut kita udah cukup. Ya ngapain kita harus kejar validasi orang lain? Kata orang lain mah, pasangan lu nggak cantik, nggak ganteng. Ya ngapain kita dengerin? Wong kita punya pasangan kita gitu. Wong kita itu pasangan kita, nggak pasangan dia gitu. Ngapain didengerin? Ya kalau menurut kita udah nyaman sama dia, ya ngapain lagi gitu, nyari yang lain. Ya mungkin nggak itu juga sih alasan orang selingkuh. Mungkin karena ngelihat kekayaannya, atau mungkin istri yang sekarang nih sifatnya itu nggak sesuai sama ekspektasi dia dulu. Bisa aja sih kayak gitu. Tapi ya ngapain sih harus selingkuh gitu loh? Ngapain? Emang belum cukup, belum puas sama satu pasangan? Emang harus nyobain semuanya gitu? Ya kan? Ya kan sayang? Meluk mulu nih anak. Kamu dengerin gak kata-kataku? Aku udah susah ngomong gini, kamu malah asik meluk aku.
sampai kamu lupa kalau aku lagi lidahku lagi bengkak ini. Ngomongnya susah gitu. Masa kamu nggak dengerin aku sayang? Kamu dengerin ya? Ya udah. Ya maksud aku kenapa harus selingkuh gitu loh? Ya gimana ya? Ya namanya manusia, beda sifat, beda kelakuan ya gitu. Emang susah diomongin, susah dikasih motivasi. Ya pas pacaran aja kan mereka sering selingkuh, apalagi abis udah nikah. Makanya itu aku nggak mau pacaran dari dulu. Bukannya aku nggak laku ya. Aku kalau mau pacaran dari dulu mah udah laku. Tapi aku nggak mau aja gitu. Emang apa sih keuntungannya pacaran sayang? Oi, coba kamu pikirin. Sekarang kan udah nikah nih. Kalau sebelum nikah, pacaran itu menurutmu gimana? Menurutmu itu sah-sah aja atau gimana? Itu menurutmu ya. Tapi kalau menurut aku, pacaran itu buang-buang waktu. Kenapa gitu? Ya, gimana ya? Kalau dikit-dikit pacar ngajak jalan mau, pacar ngajak ke jajan mau gitu. Pertama udah buang waktu, buang uang, buang apa lagi? Ya banyak lah, ngorbanin banyak hal menurut aku. Belum lagi ntar kalau pacar kita dekat sama orang lain ya sakit hati kita. Ya itu aja aku malesnya. Ya banyak sih yang aku nggak sukanya dari pacaran. Mending kayak kita sekarang kan nikah gitu. Ya itu enaknya. Ya tapi aku nggak nyaranin juga sih nikah muda. Tapi kalau kita kan udah dewasa nih, udah ya istilahnya itu udah bisa nanggung beban sendiri lah. Masa iya kan habis nikah muda gitu tinggal di rumah mertua. Kalau aku sih malu gitu. Apalagi sebagai cowok ya. Sebagai cowok gitu nikah muda terus gak bisa biayain ceweknya. Bahkan ngontrak rumah pun gak bisa. Aku malu banget sumpah. Kayak nggak ada harga dirinya sebagai cowok gitu. Yang seharusnya cowok kan ngebiayain, nafkahin ceweknya, malah mertuanya yang nanggung gitu. Kayak ini nggak usah dah. Kalau aku mah nggak ada gunanya buat pacaran. Kalau bagi aku nih, kalau menurut kamu ya tergantung kamunya. Oi, meluk lagi, peluk terus. Ya nggak apa-apa, meluk aja. Sayang, aku ngantuk sama lidahku juga sakit. Kita tidur aja ya. Udah capek aku ya pingnya sama sakit juga nih. Ya. Ya. Peluknya sambil tidur aja. Good night ya.